Beberapa hari terakhir ini viral di media sosial tentang salah satu warga Nganjuk yang terkonfirmasi COVID-19 di Gembok oleh perangkat dan warga lingkungan tempat tinggalnya. Ia adalah Titik Rahmawati, janda dua anak warga Kelurahan Boko, Kecamatan Kabupaten Nganjuk. Setelah pemberitaan mencuat, akhirnya berbagai pihak datang untuk mengetahui sebenarnya yang terjadi. Mulai dari Kapolres Nganjuk hingga Wakil Bupati Nganjuk mengunjungi kediaman Titik untuk melakukan klarifikasi. Diketahui pada tanggal 6 Januari 2021, Titik Rahmawati menjalani rapid test antigen di salah satu klinik. Setelah merasakan kesehatannya yang menurun dengan ciri-ciri COVID-19, yaitu hilang bau dan rasa. Setelah rapid antigen hasilnya keluar, hasilnya positif. Kemudian swab PCR dan hasilnya juga positif. Namun saat hendak dilakukan penjemputan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Titik menolak dan memilih isolasi mandiri di rumah. Wakil Bupati Nganjuk Mahren Jumadi mengatakan, pemerintah daerah dalam penanganan pasien COVID-19 ada dua program kebijakan. Kebijakan pertama, jika kriteria pasien mengalami sakit sedang maupun berat, akan dilakukan isolasi di rumah sakit. Namun jika tanpa gejala, maka akan dilakukan isolasi di rumah karantina Pusendok. Bu Titik ini kebetulan pegawai Pemda yang berdinas di PPKB Kabupaten Nganjuk. Tanggal 4 beliau merasakan sakit. Waktu itu bersin-bersin, terus katanya juga cepat lelah, terus kemudian juga ditensi, dan tensinya itu 90/70. Terus kemudian tanggal 5-nya beliau merasakan hilang penciumannya ya. Hilang mati rasa lah, sesuai dengan indikator-indikator COVID. Maka oleh Dinas PPKB disarankan untuk rapid antigen dan dilaksanakan oleh Bu Titiknya pada tanggal 6 di Cahaya Medika. Beliau rapid antigen dan hasilnya reaktif atau positif. Terus kemudian kita sarankan lagi, karena rapid antigennya reaktif, maka harus untuk menentukan 100%, maka harus swab PCR dan dilakukan swab PCR tanggal 8 dan 9 Januari kemarin. Dan hasilnya PCR yang pertama positif, PCR yang kedua positif tanggal 9-nya. Sehingga Bu Titik dinyatakan COVID-19. Ini kalau terpaksa, Satgas gak punya kebijakan, bisa isolasi mandiri tatkala rumahnya itu memenuhi syarat. Yang pertama, dia harus di rumah itu sendirian. Yang kedua, kalau mungkin ada keluarga, dipastikan mereka itu juga tidak berinteraksi. Kamarnya sendiri, kamar tidurnya sendiri, kamar mandinya sendiri, dan seterusnya. Dan tidak keluar-keluar, betul-betul isolasi mandiri. Dan nanti juga diberikan fasilitas oleh RT RW setempat. Sama seperti yang dilakukan oleh Bu Titik ini. Karena memilih isolasi mandiri, maka harus mematuhi. Nah, ini juga untuk masyarakat semuanya
mungkin ini juga tidak hanya Bu Titik saja, masih banyak yang lain mungkin, bahwa kalau memutuskan isolasi mandiri betul-betul jangan sampai meresahkan tetangga dan keluarga, terutama jangan sampai terjadi klaster keluarga, klaster lingkungan. Nah ini, maka dari itu tolong juga jangan pergi kemana-mana dengan alasan apapun, menggunakan olahraga, belanja, ke sawah, dan seterusnya. Maka kalau mereka yang terkonfirmasi positif memang sehat, termasuk Bu Titik ini. Tapi ya tolong jangan keluar biar tidak meresahkan di lingkungannya. Kan dimulai dari di situ. Terus kemudian tanggal 16 itu karena beberapa kali keluar, tadi juga kita sudah klarifikasi, nggih Pak, memang keluar ke sawah, katanya ke sawah, di kemanapun, kembali lagi jangan sampai meresahkan tadi. Maka Satgas itu juga mendatangi, beliau tidak mau kita ajak ke rumah karantina di Empu Sendok, boleh. Yang penting apa? Jangan keluar-keluar juga, jangan meresahkan yang lain. Nah, ini. Pada kasus Titik warga Mbogo ini, justru diketahui Titik sering keluar rumah saat menjalani masa isolasi mandiri, sehingga membuat warga sekitar menjadi resah, hingga akhirnya dilakukan penggembokan. Namun penggembokan tersebut juga atas persetujuan bersama baik RT, RW maupun warga. Menurut Camat Nganjuk Haryanto, penggembokan yang dilakukan bukanlah tanpa alasan. Penggembokan pada pagar rumah Titik juga atas persetujuan dari Titik sendiri. Sedangkan selama isolasi, warga setempat pun juga peduli dan memberikan berbagai kebutuhan rumah tangga serta vitamin untuk Titik. Ini kita ingin memberikan klarifikasi agar tidak terjadi mispersepsi. Ya, saya mengapresiasi kegiatan Pak RT yang begitu peduli untuk ikut mengendalikan agar tidak terjadi penularan. Penggembokan itu terjadi ketika ada isolasi mandiri. Di saat ada informasi bahwa Bu Titik ini positif corona, hasil swab dari Dinas Kesehatan dan dari Dinas PPKB di mana Bu Titik bekerja. Akhirnya tanggal 16 Bu Titik ini dijemput oleh tim COVID untuk diajak isolasi di rumah karantina Empu Sendok. Tapi Bu Titik tidak mau, akhirnya ada diskusi dan diperkenankan untuk isolasi mandiri di rumah dengan catatan tidak boleh keluar, karena sebelumnya juga sering keluar ke sawah dan sebagainya. Akhirnya sebagai jaminan bagi warga lingkungan agar tidak terjadi kekhawatiran atau keresahan, terjadilah penggembokan itu. Itu pun juga atas persetujuan dari Bu Titik dengan konsekuensi lingkungan memberikan suplai bahan makanan untuk Bu Titik dan keluarga. Harus ada komunikasi yang baik. Menurut Leli Subagio, saat ini sudah tidak ada masalah antara Titik dengan lingkungan setempat. Perangkat RT, RW, dan warga juga telah ikhlas dan sukarela membantu Titik selama menjalani isolasi. Sementara itu, saat ini kondisi Titik juga telah membaik dengan hasil swab terakhir menunjukkan negatif COVID-19. Alhamdulillah, saya sudah negatif. Lihat itu kok janda dirantai, pemikiran daripada pemirsa tentunya dirantai, yang dirantai itu Bu Titik. Sebenarnya yang dirantai atau digembok itu hanya pagar nyawas itu. Kemudian klarifikasi juga di sana mengatakan bahwa 2 minggu, sebenarnya hanya 1 minggu. Itu pun seizin daripada Bu Titik, si Pak RT kita, kemudian warga ngumpul karena Bu Titik nampaknya rodok gimana ya, cara wong kene nu ndablek dianu masih ngejak selfie dari anak-anak, itu yang menjadikan gregetnya warga, sehingga perlu kami luruskan bahwa yang di berita-berita 2 minggu kemudian rantai itu sebenarnya digembok pagar besinya, karena konotasinya kalau uang mikir
wis rondo, wis guru ngaji digembok. Sebenarnya hanya kurang saja. Kemudian anaknya yang laki itu malah pada waktu penjemputan gembok anting lawang itu, sehingga misui Bu Bidan dan sebagainya. Pokoknya intinya warga itu gergeten lah gitu. Sehingga warga itu sudah menjadwal, mulai dari warga itu sudah ini nanti harus seperti ini, sehingga Pak RT sudah, Bu RT terutama sudah menjadwal hari ini satu hari itu 3 orang, dan sampai saat ini pun masih, dan ini nanti ditambah dengan 10 hari yang akan datang. Itu guyub rukunnya seperti itu. Namun berita yang ada di TV itu kok seperti itu. Sebelumnya itu sudah pertimbangan dulu ke saya, Mbak Titik, karena jenengan positif, ini gimana Mbak Titik, saya share ke grup RT untuk membantu Mbak Titik. Saya juga tidak bisa menolak toh Pak. Oke Bu RT, kalau itu hal yang baik, cepet-cepet dilakukan. Saya gitu, enggak apa-apa, itu sedekah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah barokah. Oke, jenengan share, monggo. Saya nggak minta, cuma pertimbangan. Mungkin nanti saya takut tersinggung apa gimana. Oke Bu RT, dengan ikhlas saya menerima sumbangan dari warga. Tapi kenyataannya komen-komennya saya sama Pak RT, udah Bu Titik minta aja, nggak apa-apa ke Bu Nunu nanti ditulis. Terus setelah itu ada komplain, saya minta ini dikomplain, otomatis saya pengen mengembalikan itu Pak. Sudahlah, kalau saya dikomplain itu semua tak kembalikan. Saya waktu pas minta itu di Bu Nunu, terus saya gini, sudahlah daripada rame, ya sudah biarlah dia komen apa monggo. Sebenarnya kan anak saya juga negatif. Alhamdulillah. Saat ini gembok rantai yang sebelumnya melingkar di pagar depan rumahnya telah dibuka oleh warga setempat. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News.